Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Kemarin bab Tarkul Mira' wal Jidal. Ya. Sekarang sunnat inda wasunnah indanal asarul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu ya, Ustaz. Betul. Ya. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Hasanuddin Umar. Monggo Ustadz, silakan. Baik, syukran jazilan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal rahimahullah. Alhamdulillah ya, kita sama-sama senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, mengizinkan kita semua untuk bisa hadir baik yang online maupun yang offline ya. Ini ada beberapa bapak-bapak dan ikhwah yang offline. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Prisko sebagai pembawa acara, pada malam hari ini kita akan membahas halaman 6 ya, masih halaman 6, yaitu sumber akidah adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, silakan bapak-bapak dan ibu-ibu serta ibu sekalian ya, dibuka kitabnya, kita perhatikan beberapa pernyataan penting dari Al-Imam Ahmad terkait dengan sumber akidah ini. Beliau mengatakan wasunnatu indana asaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah menurut kami, yang dimaksud menurut kami di sini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu asaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah sesuatu yang diambil dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata asar, ahlul asar, itu makna asal dari kata asar itu peninggalan atau bisa juga bekas. Tapi tidak boleh kita sebut barang bekas ya. Artinya peninggalan jejak Rasul SAW yang berupa perkataan beliau, perbuatan beliau atau takrirat ya, persetujuan Rasulullah SAW. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian. Jadi ketika beliau mengatakan wasunnatu indana wa asaru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu adalah asaru Rasulillah. Apa itu asaru Rasulillah? Ya, ini aqwaluhu wa af'aluhu wa takriratuhu. Perkataan-perkataan beliau, perbuatan-perbuatan beliau, persetujuan beliau, indana kitabun wa indana sunnah. Itu disebut menurut kami itu adalah kitab Al-Qur'an dan sunnah, yaitu sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala memfardukan kepada kita
untuk mengikutinya dan berpegang teguh kepadanya, ya, kepada Al-Quran dan Sunnah itu. Nah, itu sunnah, dan ada yang artikan sunnah yang dimaksud di sini adalah akidah. Akidah, ya, keyakinan yang sahih menurut kami adalah berpegang teguh kepada asarnya Rasul SAW, kepada jejak-jejak peninggal-peninggal Rasulullah SAW berupa tadi, ya, perbuatan, perkataan maupun persetujuannya beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo muslim. Ya. Baik. Nah, itu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, lalu setelah itu Imam Ahmad menjelaskan tentang fungsi daur wa manzilatu sunnah. Fungsi dan kedudukan sunnah terhadap Al-Quran. Karena ada sebagian orang tidak mau menerima sunnah, dia hanya mau berdalil dengan Al-Quran. Menurut mereka sunnah itu ada kemungkinan terjadi reduksi, ya, oleh orang-orang yang menjadi rantai periwayatan hadis tersebut. Entah itu penambahan atau pengurangan atau perubahan. Sehingga mereka tidak mau menerima sunnah sebagai dalil. Nah, ini yang kemudian oleh para ulama disebut dengan ingkar, ya, ingkar sunnah. Orang yang mengingkari sunnah. Padahal Al-Quran dan sunnah ada dua perkara yang tidak boleh dipisahkan, ya. Karena kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu fungsi dan kedudukan sunnah? Imam Ahmad mengatakan wasunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Ya, yufassirul Quran. Wahya dalailul Quran. Dan sunnah merupakan dalil-dalil Al-Quran. Nah, maka jelas sekali, ya, itulah kedudukan dan fungsi sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin paham Al-Quran lebih detail, lihatlah sunnah. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk yang lebih, ya, mantap atau yang lebih rinci, maka kembalilah kepada sunnah Rasul SAW. Ini tidak boleh tinggalkan. Maka ada kitab, ya, judulnya itu, ya, Asbabul Khata fi Tafsir, ini cukup tebal, ya. Nah, sebab-sebab kesalahan dalam tafsir adalah diantaranya yang paling pokok tarku sunnati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggalkan sunnah ketika dia akan memahami Al-Quran. Oh, itu udah kesalahan fatal. Jadi, kalau ada orang menafsirkan Quran, dia tidak melihat kepada sunnah, nah, itu nanti kemungkinan tafsirnya akan ngawur, gitu. Karena Rasul ada orang yang diturunkan kepada Al-Quran. Orang yang tentu saya paling paham Al-Quran dibanding kita sebagai umat. Nah, itu maka kembali ke asar Rasul SAW. Nah, itulah sunnah fungsinya untuk menafsirkan Al-Quran. Dan Allah sendiri menegaskan dalam surah An-Nahl ayat 44, Wallahu azza wa jalla wa anzalna ilaikal Qur'ana atau anzalna ilaika dzikra. Dan sungguh telah kami turunkan kepada engkau Muhammad az-zikr. Az-zikr itu maksud Al-Quran. Litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihi. Untuk kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan oleh Allah kepada mereka, ya. Jadi az-zikr Allah turunkan kepada manusia lewat malaikat Jibril, sampaikan kepada Rasul, Rasul menyampaikan kepada kita selaku hamba-hamba Allah, manusia. Nah, dan fungsi beliau litubayyina lin-nas, untuk menjelaskan kepada manusia. Jelas Allah sebutkan fungsinya Rasul, yaitu li al-bayan, menjelaskan. Dan maka apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang disetujui oleh Rasulullah, itulah penjelasan Quran. Misal di sini sebutkan sebelum itu, ya, atau dalam ayat yang lain, ya, disebutkan yang kita semua insya Allah sudah hafal, ayat 95 dari surah An-Nisa. Ada yang hafal? Kalau saya sebut awalnya insya Allah antum hafal. Allah Ta'ala berfirman, فَإِن تَنَازَعْتُمْ بِشَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Apabila kalian berselisih dalam satu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah. Kepada Allah yang dimaksud adalah kepada kitab Allah, kepada Al-Quran. War-Rasul, ya, raddu al-masail ila ar-Rasul.
au ilaihi fi hayatihi. Ketika Rasul masih hidup, maka setiap ada persoalan, para sahabat datang minta penjelasan kepada Nabi. Ini benar atau tidak. Nah, dan seterusnya. Wa ba'da wafatih, dan setelah wafatnya beliau, maka yang dimaksud warudduhu ila Rasul adalah rudduhu ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ibu sekalian, jadi Al-Qur'an dan sunnah Rasul adalah marja wa masadirun nas ya. Marja itu rujukan pokok, masadir ya referensi kita dalam menjalani hidup ini. Maka Al-Quran dan Sunnah itu sama ya, baik sama kehujahannya, hujjiyatuhuma sawa. Ya. Fi awabil aqidah atau al-aqail wal ahkam wal ibadah wal muamalat. Itulah Quran dan Sunnah. Ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, azani Allah wa iyyakum. Maka semua harus berusaha mengembalikan semua perkara kepada Quran Sunnah dulu. Jangan buru-buru langsung ke ra'yu, ke pandangan kita, pikiran kita. Nah, ila ra'yika, ya, jangan itu dulu. Pelajari Al-Quran. Nah, gimana caranya supaya kita bisa memahami Al-Quran dengan benar ya, kembali pada Sunnah. Nah, apa tafsir bisa kita baca? Misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, atau yang kalau ingin tahu Quran ditafsirkan dengan Quran, kembali ke kitab Adwaul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran yang ditulis oleh Al-Imam As-Shinqiti rahimahullah. Nah, Imam As-Shinqiti ini salah satu guru utama dari Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid yang nulis kitab itu ya kemarin, Hilyah Talibil Ilm. Nah, itu beliau ketika menafsirkan ayat Quran, beliau cari ayat lain yang menjelaskan makna ayat tersebut. Jadi, beliau membatasi memang secara khusus gitu ya. Kalau ingin lebih lengkap, tadi ke tafsir Ibnu Katsir yang agak hati-hati, atau yang lebih luas ke Ad-Dur Al-Mansur, di tafsir Al-Quran bil Ma'tsur karya Imam As-Suyuti. Ini lebih luas lagi, lebih banyak riwayat-riwayat, cuman tidak semua yang dikemukakan riwayat-riwayatnya sahih. Itu. Nah, kemudian Al-Quran juga ada, As-Sunnah adalah dalailul Quran, dalil-dalil Al-Quran. Maka dalam Al-Quran, ayat-ayat yang masih global, mujmal, itu ditafsil oleh Sunnah. Ayat-ayat yang masih mubham, samar, ditaudih, dijelaskan oleh Sunnah. Ayat-ayat yang masih bersifat mutlak ditakyid oleh Sunnah. Ayat-ayat yang masih bersifat umum ditaksis oleh Sunnah. Nah, jadi Quran, Sunnah itu fungsinya adalah tafsil al-mujmal minal Quran, wa tawdihul mubhami minal Quran, wa takyidul mutlaki minal Quran, wa taksisul ami minal Quran. Jadi fungsi Sunnah ada tafsil, tawdih, takyid, taksis. Mentafsil Quran, mentawdih Quran, mentakyid Quran, mentaksis Quran. Contoh di sini kami sebutkan. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salatnya, mendirikan salat, menunaikan zakat. Apakah ada dalam Al-Qur'an bahwa salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh? Enggak ada kan? Yang ada misalnya aqimus shalah atau aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Allah hanya nyuruh dirikan salat mulai dari tergelincir matahari sampai tengah malam. Wa qur'anal fajr, dan salat fajar. Sesungguhnya salat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Nah itu. Gak ada tuh rincian. Kemana kita merujuk supaya ngerti bahwa ada di sana bilangan rakaat masing-masing? Dalam Sunnah. Apa yang kita baca ketika ruku, apa yang kita baca ketika i'tidal, apa yang kita baca ketika duduk di antara sujud tasyahud dan lain sebagainya, itu dijelaskan oleh Sunnah. Nah ini ya, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, itu yang disebut dengan as-sunnatu dalailul Quran. Sunnah itu adalah dalil-dalil dari Al-Quran. Kemudian walaisa fi sunnati qiyasun. Nah, dan dalam sunnah itu, dalam sunnah, dalam agama Allah ini, tidak ada qiyas. Kalau sudah ada Quran dan Sunnah.
Kita kalau udah singgung ya. Jadi rujukan dalil utama dalam menyimpulkan hukum-hukum syara itu yang disepakati ya oleh seluruh ulama, la khilafa bainahum, ada empat, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' wal Qiyas. Tapi kalau sudah ada sunnah, qiyas nggak berlaku. Qiyas itu baru bisa kita gunakan ketika memang tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang tegas dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu yang dimaksud walaisa fi sunnati qiyas. Artinya ketika sudah ada sunnah, maka tidak ada qiyas, analogi dalam sunnah. Itu yang dimaksud ya. Jadi bukan kita menolak qiyas, enggak. Qiyas itu ya, baru boleh digunakan ketika tidak ada dalil dari Al-Quran dan sunnah. Itu yang dimaksud. Maka Al-Quran dan sunnah itu la yu'aradu bi aklin wala bi qiyasin wala bi ra'yin wala bi syai'. Al-Quran dan sunnah tidak bisa ditentang oleh akal. Tidak bisa ditentang oleh qiyas. Tidak bisa ditentang oleh pendapat seseorang wala bi syai' atau dengan apapun. Ma yasa'una illa at-taslim. Tidaklah ada pilihan buat kita kecuali kita taslim, itu menerima, pasrah sepenuhnya kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah ada jelas. Maka dalam Quran Allah tegaskan surah An-Nisa ayat 65. Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Artinya, ya, fala warabbika, sungguh demi Tuhanmu, tidaklah mereka itu yu'minun, betul-betul beriman, hatta, sehingga atau sampai mereka yuhaqqimuka, ya, menjadikan engkau sebagai pemutus, sebagai hakim, ya, yang memutuskan semua perkara, fima syajara bainahum, dalam perkara yang mereka berselisih, ya, sesama mereka, wala yajidu fi anfusihim haraj, dan mereka sama sekali tidak mendapatkan keberatan dalam diri mereka, enggak keberatan untuk menerima keputusan Nabi SAW, untuk menerima Quran, untuk menerima sama sekali mereka lapang gitu. La yajiduna fi anfusihim haraja wa yusallimu taslima, dan pasrah, nerimo. Pokoknya kalau udah ada ayatnya, udah ada sunnahnya, udah selesai. Tunduk patuh, ikuti, enggak oh gini. Kalau udah ada sunnah, contohnya adalah apa yang dikatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, tentang pakai masker itu udah ada sunnah, udah jelas. Nah, ya Rasul sallallahu an yughtiya ar-rajulu fahu fi shalah. Rasul melarang seseorang menutup mulutnya ketika dalam salat. Sunnah sahihah maqbulah. Kenapa masih dikiasi? Oh kan begini. Udah ada sunnah. Nah, orang yang masih muter-muter gini. Nah, itu ya. Nah, itu kalau kita kembalikan pada pembahasan ini yang dijelaskan oleh Imam Ahmad, berarti orang itu enggak tunduk. Dia masih ada haraj fi anfusihim. Masih ada keberatan. Nah, itu ya. Nah, ini juga ujian. Ya. Ya. Itu. Maka ini ujian buat kita. Kita mau tunduk pada sunnah atau tunduk pada pendapat orang-orang itu. Oh, yang ngomong kan Ustadz Fulan bin Fulan. Udah jelas ada ayatnya. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Kan kita berselisih. Yang lain bilang, wah harus pakai masker. Yang bilang, enggak perlu. Itu syajara bainahum. Udah ada belum? Keputusannya dari Nabi udah ada. Lah ngapain ente masih dengar perkataan Fulan. Jelas sudah ada dari. Hah? Nah, itu ya ini. Oke, baik. Nah, itu ya. Intinya Bapak-bapak dan ikhwas sekalian itu ya. Ini harus, kalau kita mengklaim dari kita ahlu sunnah, tapi prakteknya kita bukan ahlu sunnah. Tapi apa? Ahlu ra'yi ya.
Kita ngikutin ra'yu ya, pendapat-pendapat orang, bukan ahlu sunnah. Nah, itulah kenapa ahlu sunnah wal jamaah disebut ahlu sunnah wal jamaah, karena keterikatannya terhadap sunnah. Jadi mereka itu betul-betul berusaha ya, mempelajari sunnah, mengamalkan sunnah, dan berpegang teguh kepada sunnah. Makanya Rasul, ya, saya kira kita sudah berulang-ulang ya, menjelaskan berulang kali bahwa alaikum bis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Nah, artinya apa? Kok prakteknya orang nggak tunduk pada sunnah? Kenapa kira-kira? Karena penyakit paham itu Bisa jadi, penyakit paham. iya, atau juga bang karena nggak tahu kan gitu. Kita tahu karena kita berulang-ulang kan. Kadang-kadang udah tahu pun kalau nggak diulang-ulang, lepas juga gitu. Oh ya. Tapi sekarang Ya. setelah saya ikut saya sekarang atas orang mengangkat. Nah, Kita membaca pada itu nggak boleh. Iya, Nah. berarti kamu salah kalau untuk mana Allah mau kasih diri kamu tutup tanya. Tanya Ustaz. Kelihatan. Tanya Ya. Ustaz. atau nanti dulu sebentar lagi ya, Oh, ya. Pak Brisko. Ya ini maaf ini yang di offline pada komentar-komentar nih ya. Ya, isbiru. Sabar dulu, nanti kita tuntaskan supaya nanti nggak putus. Baik, ya oke Pak Brisko, mohon maaf ya. Nanti kita lanjutkan dulu. Dan yang di offline tolong ditahan dulu ya. Nah, jadi dalam kitab ini ya yang ditulis oleh Syekh Ubay bin Abdullah Al-Jabiri berkatakan, fa'a'udhum usuli ahli sunnati ya. Dan prinsip atau pokok-pokok ahlu sunnah yang paling agung itu adalah al-i'timad fi talqihim alal kitab wa sunnah. Jadi mereka betul-betul bersandar kepada Alkitab wa sunnah. Nah, itu. Nah, itulah yang disebut ahlus sunnah itu betul-betul dalam semua perkara, terutama di luar urusan dunia ya. Kalau urusan dunia Rasul mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, ini itu. Jadi kita harus kembali kepada sunnah. Kalau udah jelas ada ayatnya, ada sunnahnya, dan selama sunnah itu makbulah, udah selesai. Gak usah dengerin omongan orang itu. Ya. Kecuali kalau nanti ada sunnah dijelaskan oleh sunnah. Kadang antara satu sunnah saling menjelaskan satu sama lain. Nah, itu baru kita dengarkan tentu saja. Karena sunnah diperjelas lagi dengan sunnah. Tapi kalau sudah clear, sunnahnya jelas, ya sudah. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta ibu sekalian, azani Allah. Nah, maka dalam hal ini, pada poin ini, ya, di antara kesimpulan pentingnya adalah Syekh atau Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menjelaskan tentang kedudukan sunnah dari Al-Quran. Beliau menjelaskan tentang kias yang dilarang, al-kias al-manhiyu anhu, yaitu apa? Yaitu al-kiasul ladzi yusadimu an-nas. Al-kiasul ladzi yusadim an-nas. Kias yang menabrak, bertentangan dengan nas, itu maksud dari dalil Al-Quran maupun sunnah. Nah, au al-qiyas fi babil aqaid khususan fi babil asma wa sifat. Nah, dan kias yang dilarang itu dalam bab akidah khususnya adalah dalam bab asma dan sifat. Nah, itu ya. Wa amal qiyasul ladzi istawfa surutuhu pada ba'sa. Adapun kias yang memenuhi syarat-syaratnya, maka itu enggak ada masalah. Itu ada nanti dijelaskan dalam masalah usul fikih ya, kitab usul. Nah, jadi dalam asma wa sifat ya, wasifatullah azza wa jalla itu nggak ada kias. Nggak ada kias. Jadi kita nggak boleh menganalogikan Allah dengan makhluk. Gitu ya. Ketika Allah menjelaskan tentang dirinya. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, itu kalau dalam istilah para ulama salaf itu tidak boleh melakukan ta'til, wala ta'wil, wala tahrif, wala tamsil, wala tasbih, wala takyif. Itu yang dilarang. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azani Allah wa iyyakum ajmain, itu ya. Tapi banyak orang-orang yang berani menganalogikan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, itu tidak boleh. Baik. Kemudian maka dengan demikian Imam Ahmad dalam hal ini beliau sangat keras menentang kias ketika sudah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian
Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, dikatakan di sini wala tudrabu lahal amsal. Dan kita tidak boleh membantah Al-Quran dan Sunnah dengan permisalan-permisalan. Tidak boleh. Wala tudraku bil uquli walal ahwa. Dan tidak boleh juga disamakan ya, dengan akal dan juga dengan hawa nafsu. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kalau udah jelas ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, sudah selesai. Dalilnya tadi ya. Jadi dalil pokoknya adalah surah An-Nisa ayat 65 yang tadi kita sudah singgung itu ya. Nah, dulu pernah terjadi dalam Muqaddimah Ibnu Majah ya. Disebutkan di sana riwayat tentang diskusi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sahabat lain. Nah, Abu Hurairah mengatakan alaman akala ma masat kunna wudu. Bagi orang yang memakan makanan yang dibakar ya, tersentuh oleh api, maka dia wudu. Kalau ada orang makan makanan yang terbakar, ya, dipanggang, dibakar kena api, maka dia harus wudu. Artinya batal wudu. Sebelum nanti kemudian muncul hadis sebagai yang menghapus ya, yang mansuh itu, Rasul akhirnya tidak menganggap batal. Tidak menganggap batal. Bisa kita makan sate gitu ya, itu tidak menganggap batal. Awalnya memang batal. Nah, ketika awalnya batal, ada orang bertanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, di sini faqala lahu ahadus sahabat. Maka berkatalah kepada Abu Hurairah salah seorang sahabat, "Ara'aital hamim?" yakni al-ma'us sakhin atawadda'u min. Bagaimana menurut pandanganmu? Aku makan makanan yang terkena api, tapi air yang ada itu airnya panas. Ya, airnya panas. Apakah saya juga harus wudhu dari air itu? Jadi saya makan sate gitu ya. Minumannya panas. Airnya panas lah. Saya harus wudhu dari situ juga kah? Katanya. Qala ya ibna akhi. Apa kata Abu Hurairah? Wahai anak saudaraku, idza balagoka hadisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala tadrib lahul amsal. Kalau sudah sampai kepadamu hadis Rasul, nanti gak usah bantah dengan perumpamaan. Tinggal gimana caranya? Kalau ada air panas, ya cari air dingin. Udah, ngapain susah-susah kan gitu. Gak usah mengandai-andaikan gitu. Nah, artinya kamu berarti belum tunduk pada sunnah. Cari itu. Nah, itu bantahan Abu Hurairah kepada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, apa saya harus wudhu juga kalau airnya itu panas? Nah, maka berserah dirilah, ya, terimalah apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah wa jalla. Nah, kemudian tadi wala tudraku bil uquli walal ahwa. Jadi sunnah itu tentu supaya kita tahu harus kita pelajari. Sering kita buka-buka, kita baca ya, sehingga kita memahami sunnah. Kemudian akal kita ya untuk memahami, bukan untuk membatas sunnah. Jadi akal itu fungsinya bukan untuk bantah, tapi untuk memahami sunnah. Nah ini ya, jadi jangan sampai kita tinggalkan sunnah gara-gara tidak sesuai dengan akal kita, gara-gara tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Ini berbahaya sekali ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Azan ya Allah wa iyyakum dalam urusan agama kita. Tapi dalam urusan dunia tadi hadisnya jelas antum a'lamu di umuri dunia. Kemudian kata-kata berikutnya dari Imam Ahmad, innama hiya al-ittiba'u wa tarkul hawa. Sungguhnya sunnah itu kita harus menyikapinya dengan cara apa? Ittiba dan meninggalkan hawa nafsu. Udah. Pokoknya ketika datang kepada kita sunnah, itu yang kita terima. Itu yang kita amalkan. Dan kita tidak berpaling ke hawa nafsu kita. Wah, ini nggak sesuai. Oh, riba haram dalam sunnah, dalam Quran. Wah, susah sekali kalau riba haram. Nanti saya nggak bisa begini. Kan gitu misalnya. Nah, berarti dia nggak terima.
Kalau dia terima ya sudah. Gimana caranya supaya kita tidak berinteraksi dengan riba? Udah jelas innama ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba itu yang memberi makan, yang memakannya, yang mencatatnya, yang menjadi saksinya, semuanya di neraka. Udah jelas dalilnya gitu. Nah itu jadi kita jangan susah saya kalau enggak meninggalkan riba sama sekali, saya nggak bisa hidup, saya nggak bisa buat ini dan itu. Nah, berarti dia kan masih ngikutin hawa nafsu, dia nggak ittiba kepada sunnah. Itu bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah itulah di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu ya. Jadi dia tidak membantah sunnah dengan akal pikirannya, dengan hawa nafsunya. Dia tidak mengikuti kecuali Alkitab wa Sunnah. Nah itulah di antara mumayyizati da'wati salaf. Kelebihan, keutamaan dakwah para ulama salaf supaya kita ini betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah itulah yang menyebabkan kenapa mereka disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya kalau nggak ada sunnah ya berarti tinggalkan. Nah, kalau kita kan banyak yang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah lalu mengamalkan amalan-amalan yang tidak ada sunnahnya kan. Nah, amalan-amalan bid'ah yang mereka bilang ini bid'ah sana nggak ada masalah. Nah, itu berarti pengakuan palsu ya. Dia ngaku Ahlus Sunnah tapi dia tidak mengikuti sunnah. Nah, termasuk sunnah tarkiyah ya. Ada sebut sunnah tarkiyah. Nanti ada kan macam-macam sunnah. Ada sunnah hamiyah, ada sunnah tarkiyah. Nah, nanti ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah, ada sunnah hamiyah, ada sunnah tarkiyah. Apa itu hamiyah? Sesuatu yang diinginkan Nabi, tapi Nabi belum sempat melakukan, itu disebut sunnah hamiyah dalam kitab usul fikih ya. Hamiyah itu berkeinginan gitu. Yaitu seperti contoh apa? Puasa tanggal 9 bulan apa? Bulan Muharram. Bulan Muharram. Kalau Asyura 10 ya artinya. Nah, itu. Ya Rasulullah sebenarnya mau tapi belum sempat. Disebut hamiyah. Ada sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu maksudnya sunnah-sunnah yang tinggalkan Nabi. Sesuatu yang tinggalkan Nabi berarti kewajiban kita juga meninggalkannya. Kalau Nabi tidak melakukan, padahal beliau mungkin melakukan, nah kenapa kita melakukan? Itu ya. Jadi segala sesuatu yang ketika Rasulullah masih hidup, Rasul tidak melakukan, tapi sebenarnya beliau mungkin melakukan. Tidak ada perkara yang menghalangi beliau untuk melakukan hal itu, tapi tarokahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi meninggalkannya. Berarti kita ittiba kepada Nabi, tinggalkan perkara itu. Wong Nabi aja waktu hidup tidak melakukan, dan mungkin beliau melakukan, tapi beliau tidak lakukan. Nah, begitulah. Itu yang disebut sunnah tarkiyah. Sunnah Rasulullah, beliau meninggalkan perkara itu, maka kita pun harus meninggalkan perkara tersebut kalau kita ittiba kepada Nabi. Bukan, wah Nabi kan dulu beliau, kita kan tidak sehebat beliau lah. Nah, kalau beliau meninggalkan wajar lah, kalau kita ya enggak. Kan itu, berarti dia masih ngikutin hawa nafsu. Nah itu ya, Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, azan ya Allah. Nah, ini ya, cerita yang kemarin kita sudah bahas juga. Ada sahabat-sahabat, Nabi kan udah dijamin, diampuni semua dosanya yang lalu yang akan datang. Kita kan nggak sehebat beliau. Ya udah, kalau Nabi kadang puasa kadang nggak, wajar lah. Kalau kita harus puasa terus, kalau kita harus sholat layl terus, habiskan malam sholat layl. Kalau saya nggak nikah misalnya, jadi sesuatu yang tidak dilakukan Nabi, maka kita pun tidak melakukannya. Maka ada kaidah, lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Seandainya perkara itu baik, pasti Rasul dan para sahabat sudah lebih dulu. Nah, nah, tadi sekarang ada mawani enggak? Pada zaman Rasul ada rokok enggak? Itu katanya ya itu tinggal nanti kita periksa aja di kitab-kitab sejarah. Dulu ada enggak kan gitu. Nah, tapi begini, mungkin zaman Rasul tidak ada, mungkin satu perkara mungkin tidak ada zaman Rasul. Tapi dia mengandung kerusakan atau tidak, menimbulkan mafsadat atau tidak. Pakai dalil lain.
Yang nanti kan ada semua dalam Quran, semua udah ada dalam Quran. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 38. Surah apa? Al-An'am ayat 38. Apa Allah bilang? Ma farratna fil kitabi min syai'. Ya, ma farratna fil kitabi min syai'. Jadi tidak ada satupun yang Allah tinggalkan dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Semua udah dijelaskan. Ya, setiap perkara yang mengandung kemaslahatan bagi manusia itu pasti sudah jelaskan. Iya, sudah jelaskan semua, clear semua. Jadi malamnya bagaikan siangnya gitu. Udah terang semua, terang beneran. Dan tidaklah ada satupun kemadharatan, kerusakan, melainkan Rasul pasti pernah melarangnya. Itu semua. Nah itu, ma farratna fil kitabi min syai'. Walaupun memang ayat ini menurut penjelasan dari Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ada dua makna. Kata Alkitab dalam ayat ini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu buka Al-Quran, kata Alkitab di situ ada sebagian ulama maksudnya Al-Lauh Al-Mahfud. Al-Lauhul Mahfud, Lauhul Mahfud, itu kitab Lauhul Mahfud. Semua sudah tercatat. Semua kejadian itu nggak ada yang tertinggal, semua udah ada catat. Semua udah tercatat. Baik yang besar maupun yang kecil. Gitu. Ada yang mengartikan yang dimaksud Alkitab di Al-Quran. Jadi semua itu sudah dijelaskan oleh Quran. Kalau belum rinci oleh Sunnah. Dirinci oleh Sunnah. Nah, jadi udah jelas semua. Tadi soal rokok. Rokok zaman Rasul nggak ada. Nah, seandainya rokok ada, mungkin Rasul merokok. Itu andai-andai, kamu mengandai-andai. Ya, apa betul kalau rokok ada Rasul pasti merokok? Ya, kalau rokok ngerusak. Nah, yang mana yang ya tadi banyak perkara-perkara yang ada di zaman sekarang, terus di zaman Rasul nggak ada. Maka kaidahnya kan tadi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasul mungkin melakukannya, tidak ada halangan, tapi kemudian Rasul tinggalkan, berarti kewajiban kita meninggalkan kan gitu. Gitu. Tapi segala sesuatu yang pada zaman Rasul belum ada, sekarang ada. Apa kita tinggalkan sementara Rasul tidak mendapatkannya? Belum ada ya, secara teknologi belum ada waktu itu. Handphone zaman Rasul nggak ada, berarti kita nggak boleh nih pakai handphone. Zaman Rasul nggak ada, ngawur ente ya, tunggu dulu. Iya, jangan kemudian pokoknya segala sesuatu yang di zaman Rasul nggak ada berarti kita tinggal ya, enggak begitu. Ya. Kan tadi segala sesuatu yang ketika Rasul masih hidup, Rasul mungkin melakukannya berarti ada kan? Dan tidak ada penghalang bagi beliau untuk melakukannya, maka kita jangan lakukan, kita tinggalkan. Kalau sesuatu itu belum ada di zaman Rasul, di zaman kita sekarang ada, nah itu ukurannya bukan lihat Rasul pakai apa enggak, tapi lihat maslahat dan mafsadatnya. Gitu. Apa kemaslahatannya? Ada enggak? Kalau ada, maka kita boleh. Karena syariat Allah turunkan dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi seluruh makhluk. Nah, kalau sesuatu yang di zaman Rasul nggak ada, sekarang ada, tapi mengandung kemaslahatan, maka kita boleh menggunakannya, kita boleh melakukannya. Tapi kalau ternyata rokok zaman Rasul nggak ada, sekarang ada. Nah, tinggal lihat, ada nggak maslahatnya? Oh, ada. Apa? Wah, saya nggak ngantuk, saya bisa belajar, saya bisa fokus dan seterusnya. Oke, ya. Terus ada mafsadatnya tidak? Kan kita lihat juga. Nah, banyak. Tinggal mana, lebih banyak mana maslahat dan mafsadatnya. Kan gitu. Maka ada kaidah fikih yang berbunyi itu atau yang tarkul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan kerusakan harus lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Ya rokok betul mungkin bagi sebagian orang ada maslahatnya. Tapi mafsadatnya, kerusakannya lebih banyak, mengganggu orang. Ya, lingkungan, dirinya sendiri rusak. Nah, itu lebih banyak, maka tarkul mafasid. Meninggalkan kerusakan muqaddam harus lebih didahulukan min jalbil masalih daripada kita mengambil kemaslahatan dari rokok. Nah itu, jadi
begitu prinsipnya atau kaidahnya jika sesuatu yang kita dapatkan di masa-masa kita sekarang tidak ada di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya kira ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian ya kita bisa bahas pada kesempatan malam hari ini ya sedikit-sedikit saja. Yang penting bermanfaat kan gitu ya. Nah, insya Allah nanti kita lanjut lagi di pekan yang akan datang. Monggo, ini kita masih punya waktu. Ini jam 9 kurang 2 menit ya. Ya, kurang 2 menit. Ya, ada waktulah 17 menit ke depan ya. Sampai jam 9.15. Monggo Pak Prisko. Yang mau bertanya, antum tadi ada pertanyaan silahkan. Nanti yang offline kita tunggu setelah bapak-bapak, ibu-ibu dan teman sekalian yang online dulu ya. Oke, monggo Pak Prisko, silahkan. Ini Ustaz, kita kan mau melaksanakan sunnah ya, tidak menutup wajah ketika sholat. Mulut, tidak menutup mulut ketika sholat. Ya. Ini ada jamaah yang sakit, tapi dinasihati tidak boleh ikut berjamaah, ngeyel. Nah, itu cara menasihatinya gimana itu? Padahal kan kita semua ingin melaksanakan sunnah ya. Semuanya kalau di masjid itu ya sadar tidak menutup mulut ya. Tapi ya ada kasus seperti itu ya. Jadi kita kan kadang suka jaga jarak gitu. Dengan ada yang sakit batuknya terpingkal-pingkal tapi tetap pengen sholat di masjid. Nah, itu gimana itu? Ya itu ya baik. Itu saja Pak Brisno. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Nah, di sini pentingnya ada pengurus takmir ya. Pengurus takmir. Mereka lah yang menegakkan aturan gitu. Ketika ada jamaah yang jelas-jelas sakitnya, nah, ya takmir selaku pengurus mungkin bagian keamanan gitu ya harus menindak tegas. Ya. Jadi bukan menghalang-halangi dia sholat jamaah, tapi untuk mewujudkan, untuk menghindari mafsadat tadi. Kita beri pemahaman, Bapak, mohon maaf kan jenengan lagi sakit, supaya tidak menular ke jamaah yang lain. Ya, mohon kesadarannya, Bapak sementara ini tidak perlu ke masjid dulu, sholat di rumah. Nah, itu. Jadi di situ perlu ya. Oh kalau dia ngotot, ya tentu bagian keamanan lebih paham lagi gimana caranya untuk menyikapi jamaah yang seperti itu kan gitu. Sebenarnya udah dikasih itu memang bagi yang sakit mohon untuk sholat di rumah saja gitu. Tapi dia ngotot tetap sholat di masjid gitu ya. Iya. Nah itu kalau pengurus takmir nggak berfungsi itu jelas susah sekali itu. Mengganggu yang lain kan. Akhirnya nggak khusus semua. Takut semua orang. Wah, sholatnya jadi nggak khusus tuh. Nah, di sini penting ya ada pengurus, ada pemimpin kan Rasul bilang kalau ada 2 orang atau lebih orang melakukan safar maka jadikanlah salah satu di antara mereka sebagai pemimpin ya untuk ngatur gitu. Apalagi masjid kan ada banyak hal ya. Kegiatan yang dilakukan oleh masjid ya maka tentu sebaiknya organisasi pengurus masjid itu harus jalan ya, harus ada ketegasan keputusan teknis ya supaya para jamaah nyaman gitu. Ya itu Pak Brisko ya. Nanti di sini pentingnya posisi pengurus takmir itu di situ. Nah, kalau nggak ada pengurusnya terus gimana? Ya sudah ya. Kita jangan mendekat ke dia. Oh dia kebetulan masbuk, sholatnya dekat saya, itu gimana batuk-batuk sementara saya nggak pakai masker, dia juga nggak pakai masker, itu gimana? Ya ada 2 pilihan. Tawakal saja Allah gitu ya. Tawakal sama Allah terus sholat di situ. Karena kita mentaati larangan Rasul ya, Rasul melarang jangan pakai masker, kita nggak lakukan itu. Kembalilah pada apa yang dikatakan oleh Nabi juga kan, ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah, Allah pasti jaga kamu. Udah kita ingat di situ ya Allah. Saya sudah menjaga syariatmu, meninggalkan larangan nabimu, tidak menutup mulutku ketika sholat. Kok ada orang batuk-batuk dekat saya? Ya ini tawakal tu alaika ya Rabb. Kita bisa tawakal kepada Engkau ya Rabb.
Kalau kita nggak yakin ya udah tinggal batalin, pindah ke samping yang jauh gitu. Secara teknis begitu kan. Iya. Nah, tapi kalau kita kembali kepada dalil ya sudah, kita di situ saja. Sambil berharap kepada Allah semoga tidak menular. Kalau toh menular kita kena juga, yaitu qadarullahu masya'a fa'ala. Ya Ya, itu Pak Brisno. perasaan saya sih ini kalau pas sholat ketularan ya itu jihad gitu aja. Ya, Allah Ta'ala. Ya, baik. Monggo Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta jamaah sekalian yang mau bertanya silakan. Ya, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo Pak Sugani. Nah, terima kasih Ustaz. Berkaitan dengan masalah kias Ustaz. Ya. Ya, kan di dalam zakat itu kan, terutama zakat fitrah kan menggunakan makanan pokok. Nah, di zaman Rasul kan makanan pokoknya kan kurma atau gandum mungkin. Lalu kan di sana juga akan terjadi kias untuk wilayah selain Arab seperti di Indonesia ini. Jadi menggunakan beras atau padi lah gitu Ustaz. Nah, ini bagaimana? Kan berarti ada kias di dalam ibadah. Termasuk juga gini Ustaz. Bagaimana kiasnya ini beristinja dengan batu. Lalu sekarang kalau klosetnya model duduk itu kan pakai tisu Ustaz. Nah, ini apakah sudah termasuk bisa bersih tanpa air Ustaz? Kan jarang sekali kloset tersebut menyucinya kan kesulitan ketika mau beristinja. Yang duduk kalau jongkok tuh mudah Ustaz. Yang duduk ini rata-rata kan kadang pakai tisu. Nah, adakah di sana kan kias Ustaz? Jadi tadinya batu diganti dengan tisu. Nah, mohon penjelasan Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak Sugani ya. Terkait dengan masalah zakat tadi ya, zakat fitrah ya. Nah, kita tinggal kembali lihat hadis-hadis Nabi SAW. Hadis-hadis umum tentang zakat gitu ya. Misalnya faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakin kan gitu. Rasulullah SAW memfardukan kepada kalian zakat fitrah tuhratan lis-shaimi untuk mensucikan orang yang puasa wa tu'matan lil masakin ya, dan untuk memberi makan orang miskin. Nah, ini yang umum untuk hadisnya. Tu'matan lil masakin. Ya, yang penting bisa memberi makan orang-orang miskin kan. Nah, berdasarkan hadis yang tidak dirinci ini tentang zakat fitrah yang jelas fungsinya dua. Nah, selama dua fungsi itu terjalankan yaitu tuhratan lil shaimi wa tu'matan lil masakin, maka para ulama fikih, para fuqaha mengatakan memang betul di zaman Rasul tidak ada beras. Di sana adanya gandum, di sana adanya kurma. Maka nanti ada istilah min quti baladih, dari makanan pokok negeri seorang muslim di mana dia tinggal itu. Nah, itulah bentuk zakat fitrah yang dia keluarkan untuk memberi makan orang miskin ya. Kembali kepada hadis yang sahih ya, yaitu. Jadi yang dilihat itunya. Fungsi pokok daripada ibadah zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Nah, dari situ apa yang kira-kira bisa memberi makan orang miskin? Nah, para fuqaha pada umumnya mengatakan min quti baladi, dari makanan pokok negeri di mana dia tinggal itu. Allah taala alam bisawab. Nah, itu. Jadi tidak dilihat di sana nggak ada beras dan seterusnya, karena hadisnya tadi di antara hadis pokok yang sahih ya, itu yang dikatakan oleh para sahabat tentang kefarduan zakat fitrah yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Allah Ta'ala alam bisawab. Yaitu. Lalu yang kedua, apa tadi tentang istinja dengan batu. Istinja, baik istinja. Betul diganti sekali. dengan tisu Ustaz. Istinja dengan tisu. Istinja itu cebok ya dalam bahasa kitanya, atau bersuci dari setelah buang kotoran, pipis atau BAB gitu. Nanti ada istijmar. Istijmar itu sama juga cebok dengan menggunakan batu gitu. Nah, itu selain air lah. Yang selain air disebut istijmar, kalau dengan air disebut istinja, atau bahasa umum istinja dan istijmar. Nah, seutama-utama cebok itu dengan ya, urutan utama yang paling awal itu
batu dan air. Nah, kemudian dengan air saja, kemudian atau dengan batu saja. Itu disebutkan oleh Nabi, dilakukan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi, karena itulah yang ada gitu ya. Dulu belum ada tisu kan, belum ada tisu, yang ada ya yang paling gampang pada zamannya batu gitu. Pada zamannya batu. Nah lalu kita yang hidup di zaman sekarang, yang tadi ya, teknologi berkembang, termasuk kloset berkembang ya. Dulu mungkin jongkok, sekarang ada yang duduk gitu. Dan memang dalam hadis pun tidak dijelaskan secara detail gitu. Sebaik-baik buang hajat itu seperti apa. Ada hadis tapi itu hadis yang dhaif. Sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Oh kalau BAB itu harus jongkok. Nggak boleh duduk. Nggak ada. Selama kita nyaman, gampang keluar kotoran itu, maka kita bisa lakukan kan gitu. Nah, seiring dengan adanya perkembangan teknologi tempat kita buang hajat, ternyata ada problem baru gitu ya. Pakai air susah, atau pakai batu apalagi di hotel mewah gitu. Nyari batu ya kesulitan, kita sakit perut atau kebelet pengen pipis, cari batu dulu, repot gitu. Nah, terus gimana air? Nah, tinggal gini, di kloset itu ada, kalau saya sendiri sih, belum pernah di tempat manapun gitu ya. Misalnya di Abu Dhabi itu kan cukup canggih ya, kloset-kloset di sana canggih gitu. Waktu saya ke sana, mampir ya di Abu Dhabi itu, saya cari toilet, yaitu air tetap ada gitu, tetap ada. Ada memang nggak ada ember gitu, nggak ada keran, ya. Tapi WC-nya itu kan ada alat semprot itu dari bawah. Jadi air itu memancar, tetap menggunakan air. Walaupun di situ tisu ada disediakan. Itu ya. Saya nggak, intinya kalau saya sendiri sih nggak pernah ke kloset yang air sama sekali nggak ada. Gitu. Pasti selalu ada air gitu. Belum pernah menjumpai kloset yang air nggak ada air. Dan yang canggih tadi ada, dan bisa dikendalikan tuh ini apa? Yang di Abu Dhabi itu ya, selangnya itu bisa dikendalikan. Kencang tidak dan ininya bengkok-bengkoknya itu canggih gitu ya. Nah itu. Nah seandainya misalnya ada kloset yang betul-betul sama sekali tidak ada air, di situ hanya disediakan tisu misalnya, apa bisa? Nah ya tentu karena itu yang ada, maka kita memanfaatkan apa yang ada dan itu bisa dilakukan. Cuma mungkin nanti ya setelah kita ketemu air, alangkah lebih baik kalau kita mengulang istinja kita supaya lebih bersih gitu ya, lebih bersih. Yaitu Pak Sugani ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Ya, tapi fakta yang kami alami sendiri ya selalu ada air lah, selalu ada air. Apalagi kalau dia menyediakan keran juga di luar kloset itu ada keran. Ya udah kita tinggal istinja pakai air yang ada di keran di luar kloset itu. Yaitu wallahu taala alam. Tapi boleh nggak kita beristinja pakai tisu kalau emang nggak ada air? Ya untuk sementara bisa kita gunakan tisu. Nah apakah ini termasuk kias? Nah ini bukan kias ya. Ini tidak termasuk kias karena nanti ketika ada air kita istinja lagi. Nah ini darurat, dalam keadaan darurat. Masa kita ada tisu nggak ada air, habis BAB gitu ya, atau habis pipis, nggak ada air, langsung aja pakai celana gitu ya, kan nggak mungkin kan. Sementara di situ ada sarana tisu, nah maka kita gunakan itu apa? Sopir gimana? Pipis di jok gitu, sambil nyopir. Ya itu. Nah, jadi itu Pak Sugani ya. Wallahu a'lam bishawab, itu yang kami pahami ya. Jadi dalam keadaan seperti itu kita tidak menyamakan tisu dengan air atau dengan batu. Tapi kita memanfaatkan itu, jika kemudian ada air, maka kita gunakan air. Dan tadi yang saya ceritakan, itu selalu ada air gitu ya. Ya mungkin Pak Sugani pernah haji atau umroh, kan di sana juga selalu klosetnya ada air. Bahkan di pesawat sekalipun ada air kan. Di pesawat ada air. Ada tisu, sempit sekali memang di
di pesawat memang sempit ya, ada toilet sempit. Nah, maka kita gunakan. Kalau pakai air mungkin agak susah. Saya ingat saya memang di pesawat itu ada air, cuma di klosetnya gitu ya. Di luar kloset itu nggak ada, kering. Nah, kita menggunakan tisu, tapi di atas itu apa ada namanya? Di atas itu wastafel ya. Kan selalu tersedia wastafel tuh. Di situ kan ada tisu, ada air tuh, ada kerannya kan. Ya tinggal kita tisunya kasih air kan gitu. Istinja dengan itu. Ya, itu Pak Sugani. Allah Ta'ala a'lam. Baik, Bapak sekalian, yang lain barangkali yang hadir di offline ini silakan jika ada yang mau bertanya. Boleh, ya. Pak Nasir mau bertanya, silakan. Apa? Ya. Nah, yuk minun hatta. Ini ada kaitannya materi. Karena tadi ayat tadi palawarobika layu minun kan tadi kita udah sini. Maksudnya huruf qasamnya. Mengapa Allah qasamnya? Kan khitabnya Rasulullah. Allah kan lagi berbicara kepada Nabi Muhammad. Kan coba perhatikan ayat. Nah, layu. Nah, kan layu hatta yuhakimu kan. Kayaknya itu kan itu berarti khitab itu kan. Tapi itu ada mukhatabnya. Itu tidak berimannya artinya tidak sempurna imannya. Tetap ada iman tapi tidak sempurna keimanannya. Nah itu. Ya itu. Yang enggak juga. Ya. Yang penting enggak kafir. Fala warabika yang penting enggak la yu'minu hatta yuhaqqimu ka fi ma syajara bainahum. Yang penting kan enggak kafir gitu. Terus kalau enggak kafir berarti enggak apa-apa. Ya enggak juga. Kita kan inginnya keimanan kita sempurna kan. Sempurna. Iman yang sempurna itulah yang bisa menghantarkan kita untuk mendapatkan rahmat Allah, dan dengan itulah Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Yaitu. Jadi kata-kata fala wa rabbika. Kenapa kok? Wahnya. Fala wa rabbika. Itu huruf qasamnya huruf waw. Apa tanda dia huruf qasam? Wow. Karena majrur kan, rabbi. Kan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimu. Yang ditanya Pak Nasir kan, kok kenapa yang ngomong Allah kok kenapa rabbika kan gitu. Yang ngomong Allah karena itu ada mukhatabnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah berbicara kepada Nabi Muhammad. Yaitu Pak Nasir. Misal semakna. Itu kan jangan begitu. Maka ya syaitum dikoribuna ilal jannah. Illa kecuali tidak ada satu sisa, tidak tersisa satu pun yang kebaikan saya ajarkan kepada kalian yang bisa memasukkan ke neraka dan bisa memasukkan ke surga, kecuali semuanya sudah jelas. Terus itu kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Dalam hadis ada sebutkan. Kan udah jelas. Sudah jelas. Jadi itu ya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwan sekalian, itu ya. Jadi tadi Pak Nasir tanya tentang huruf qasam, terus waw qasam tadi ya. Kenapa kok rabbika tidak katakan demi aku kan gitu. Ya karena ada mukhatab yaitu Rasul Muhammad SAW yang disebutkan dalam ayat itu, yaitu surah An-Nisa ayat berapa tadi? 65. Terus yang kedua, beliau tadi bertanya ya kenapa nggak disebutkan hadisnya, bahwa Rasul pernah mengatakan ma baqiya min syai'in ma yudkhilu al-jannah wa ma yubaidu ma yudkhiluka al-jannah wa ma yubaidu ka anina illa qad buyyina lakum. Kecuali sudah dijelaskan untuk kalian. Kok kenapa nggak disebutin? Ya intinya, Waalaikumsalam. Pada. Intinya kan secara makna tadi sudah disebutkan ya. Secara makna disebutkan. Ya kadang kita kan manusia kadang terlewatkan, kadang tersebutkan kan begitu.
Nah, itu yang penting secara makna tadi sudah tersampaikan bahwa begitulah faktanya, tidaklah ada satupun tersisa ya kebaikan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga kecuali Rasul pasti sudah menjelaskan, dan tidak ada satupun perbuatan atau sesuatu yang bisa memasukkan kita ke dalam neraka kecuali Rasul sudah juga menjelaskan, sudah memperingatkan. Yaitu bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, saya kira ini sudah jam 9.18 ya. Kita cukupkan hari ini. Yang berpartisipasi dalam kajian online atau offline senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali lagi ketemu di pekan yang akan datang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ya, Allahumma qsim min khasyatika ma yaqulu bainana wa bainaka wa bain ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al sa'rana waj'alhu alwarisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kesalahan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam alaihi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian dari Ustadzuna Hasan bin Umar tentang mengikuti sunnah Rasulullah. Semoga kita semua bisa mengikuti sunnah Rasulullah. Amin. Untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.